tentang tata cara pelaporan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi karyawan melalui sistem Kortek. Sebagai karyawan, pelaporan SPT tahunan merupakan kewajiban yang harus kita lakukan setiap tahun. Dengan adanya sistem Kortek dari DJP, proses pelaporan SPT menjadi lebih mudah, cepat, dan bisa dilakukan secara online. Nah, supaya kita tidak salah langkah dan bisa lapor pajak dengan benar, yuk kita simak penjelasannya bersama-sama. Pembahasan kita kali ini adalah tentang tata cara pelaporan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi karyawan pada Kortek. Nah, sekarang kita masuk ke latihan soal ya teman-teman. SPT tahunan PPh orang pribadi Tuan A bekerja pada satu pemberi kerja, penghasilan bruto sebesar Rp533.500.000. PTKP TK0 memiliki harta, memiliki utang, memiliki PPh yang dipotong dipungut pihak lain, dan tidak memiliki fasilitas pajak. Tidak memiliki kredit pajak lain selain kredit pajak dari bukti potong BPA 1 yang diberi oleh perusahaan. Nah, itu soal latihan SPT tahunan PPh orang pribadi Tuan A ya teman-teman. Mohon disimak, nanti kita akan jelaskan seluruh dari proses ini. Tahap pertama, login persiapan bukti potong. Langkah pertama, kita akan login ke Kortek menggunakan NIK atau NPWP 16 digit. Ikuti kata sandi password Kortek. Pemilihan bahasa sesuai dengan bahasa yang Anda pilih. Dan dilanjutkan dengan kode keamanan. Setelah itu, login untuk melanjutkan. Nah, di sini kita sudah di tahap persiapan bukti potong. Wajib pajak dapat secara mandiri mengunduh dokumen bukti potong yang sudah diterbitkan oleh pemotong pajak penghasilan pada portal wajib pajak. Nah, kita bisa lihat di nomor 6, kita pilih nomor 6 dan selanjutnya kita pilih dokumen saya nomor 7. Nah, tahap selanjutnya pilih lambang agar muncul seluruh file dokumen yang tersedia pada portal wajib pajak. Nah, silakan pilih file yang akan diunduh. Selanjutnya silakan gulir ke kanan untuk mengunduh dokumen bukti potong. Terakhir, untuk tahap persiapan bukti potong, kita pilih unduh untuk mengunduh dokumen bukti potong A1 ke kurung BPA 1 tutup kurung. Nah, di sini kita bisa lihat contoh tampilan bukti potong A1 BPA 1. Nah, untuk tahap kedua, di sini kita akan melihat pembuatan konsep SPT. Nah, di sini yang pertama teman-teman bisa pilih modul, yaitu surat pemberitahuan SPT. Nah, gulir untuk ke bawah, pilih surat pemberitahuan SPT. Nah, selanjutnya teman-teman pastikan sudah di menu konsep SPT. Pilih buat konsep SPT. Sebelum memilih buat konsep SPT, pastikan belum terdapat draft SPT yang sama pada daftar kolom jenis SPT. Nah, di menu surat pemberitahuan SPT, teman-teman bisa pilih jenis SPT PPh orang pribadi. Dan selanjutnya pilih lanjut. Nah, selanjutnya teman-teman bisa pilih jenis periode SPT, SPT tahunan, pilih periode dan tahunan pajak seperti Januari 2025, Desember 2025, dan klik lanjut. Nah, untuk melanjutkan, kita pilih lambang pensil untuk melakukan pengisian SPT. Nah, di sini kita bisa lihat draft SPT yang telah dibuat akan muncul pada menu konsep SPT. Terdapat informasi pada kolom yang tersedia berupa jenis pajak, jenis surat pemberitahuan, pajak masa pajak, pastikan telah sesuai dengan karakteristik wajib pajak. Nah, sekarang teman-teman sudah memasuki tahap ketiga, pengisian induk SPT. Nah, teman-teman, di menu induk SPT secara default, formulir yang pertama kali tersedia pada konsep SPT, PPh OP meliputi formulir induk SPT dan lampiran L1. Pada bagian header, isian tahun pajak, bagian tahun pajak, periode pembukuan, dan status SPT akan terisi secara otomatis oleh sistem sesuai isian pada tahap sebelumnya.
Nah, teman-teman, bagi WPOP karyawan seperti pegawai swasta, PNS, anggota TNI, Polri, pegawai BUMN, BUMD, silahkan pilih sumber penghasilan pekerjaan. Dan selanjutnya, pilih metode pembukuan di pencatatan. Lalu, klik posting SPT, menampilkan data perpajakan berupa harta, utang, daftar anggota keluarga, bukti potong PPh, pembayaran, dan lainnya, serta informasi waktu terakhir diperbarui. Nah, teman-teman, di induk bagian A, identitas WP, identitas wajib pajak akan terisi secara otomatis oleh sistem baik NIK, NPWP, nama, jenis ID, nomor telepon, dan email berdasarkan profil wajib pajak. Status kewajiban perpajakan suami istri diisi jika wajib pajak menjalankan pisah harta atau memilih terpisah. Untuk kasus ini dikosongkan. NIK NPWP suami istri akan terisi otomatis dalam hal status perpajakan suami dan istri pisah harta atau memilih terpisah, karena pada kasus ini dicontohkan wajib pajak belum menikah, maka kolom ini tidak terisi. Nah, di sini teman-teman sudah memasuki bagian B, ikhtisar penghasilan neto. Nah, di sini kita bisa lihat dan kita bisa pilih iya atau tidak. Yang pertama, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Bisa kita pilih iya. Nah, yang kedua, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas? Di sini kita klik tidak ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Nah, di sini juga kita klik tidak. Nah, selanjutnya, apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Di sini juga kita pilih tidak ya teman-teman. Bagian induk yang akan menentukan lampiran yang akan muncul pada SPT tahunan wajib pajak orang pribadi, mohon diperhatikan untuk setiap pengisian jawaban atas pertanyaan yang muncul. Nah, untuk bagian C, perhitungan pajak terutang, dan teman-teman bisa lihat dari nomor 17 sampai 24, penghasilan neto setahun akan terisi oleh sistem. Nah, nomor 18 pilih tidak. 19, penghasilan neto setelah pengurangan penghasilan neto akan terisi oleh sistem. 20, pilih PTKP yang sesuai untuk kasus ini, pilih TK0. Nah, 21, penghasilan kena pajak akan terisi oleh sistem. 22, PPh terutang akan terisi oleh sistem juga ya teman-teman. Nah, yang ketiga, ke-23, pilih tidak. Dan untuk selanjutnya, ke-24, PPh terutang setelah pengurangan PPh terutang akan terisi oleh sistem sendiri ya teman-teman. Nah, selanjutnya D, kredit pajak. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini sama seperti yang sebelumnya. Di sini ada kita isi dari nomor 25 sampai 31 ya teman-teman. Dan di nomor 25 ini pilih ya. Dan nomor 26 untuk kasus ini tidak diisi ya teman-teman. Nomor 27 sama juga tidak diisi. Dan nomor 28 kita pilih tidak ya teman-teman. Nah, untuk 29 akan terisi oleh sistem. Nah, untuk 30 akan terisi oleh sistem sesuai dengan data pada Kortek ya teman-teman. Nah, untuk yang 31 sama akan terisi oleh sistem sendiri ya teman-teman, jadi tidak perlu diisi. Nah, di sini teman-teman kita memasuki pembetulan dan permohonan pengembalian. Nah, di sini kita bisa lihat induk bagian F akan terisi jika status SPT tahunan wajib pajak kurang atau lebih bayar. Nah, induk bagian G dilengkapi jika status SPT tahunan wajib pajak lebih bayar dan mengajukan pengembalian PPh lebih bayar ke DJP. Nah, sesuai dengan contoh kasus, maka bagian ini silahkan dilewati ya teman-teman, tidak perlu diisi. Nah, selanjutnya nih bagian H, angsuran PPh pasal 25. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat kita pilih iya atau tidak di nomor 32 sampai 34. Nah, di sini teman-teman kita pilih tidak ya teman-teman untuk semua nomor tersebut. Dan teman-teman
Dari bagian I juga sama persis ya teman-teman, seperti bagian H sebelumnya. Ini kita isi iya atau tidak, dan bisa juga terisi oleh sistem ya teman-teman ya, tidak perlu kita isi iya atau tidak. Nah, seperti nomor 35 sampai 41 ini, di 35 ini kita pilih ya teman-teman ya, dan nomor 36 pilih tidak. Dan untuk nomor 37 juga pilih tidak ya teman-teman. Untuk nomor 38 terisi oleh sistem sendiri ya teman-teman, jadi tidak perlu diisi. Dan nomor 9 juga sama, terisi oleh sistem. Nomor 40 pilih tidak ya teman-teman. Dan untuk yang nomor 41 terisi sendiri oleh sistem ya teman-teman, jadi tidak perlu diisi. Nah, untuk di bagian J, lampiran tambahan, dan teman-teman bisa lihat di nomor 42 sampai 46 kita pilih yes atau no ya teman-teman. Nah, untuk bagian A, lampiran keuangan, laporan keuangan yang telah diaudit, kita pilih ya ya teman-teman, karena jenis pembukuan adalah pembukuan sederhana. Nah, untuk B, bukti pembayaran zakat sumbangan keagamaan, kita pilih ya teman-teman, karena tidak ada berkas yang perlu dilampirkan. Nah, untuk C, bukti pemotongan pemungutan sehubungan dengan kredit pajak luar negeri, kita juga pilih ya ya teman-teman, tidak ada berkas yang perlu dilampirkan. Nah, untuk surat kuasa hanya untuk SPT kertas. Nah, kita pilih no ya teman-teman ya, di nomor 45. Nah, yang E, dokumen lainnya kita juga pilih no ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, kita memasuki tahap 4, pengisian lampiran. Nah, di sini kita bisa lihat bagian A, harta pada akhir tahun pajak. Nah, di sini ada nomor 47 sampai 48. Pilih tambah untuk menambah harta pada akhir tahun. Nah, untuk 48 pilih lambang pensil untuk mengubah isian pada data pada harta sebelumnya. Nah, untuk 49 pilih lambang hapus untuk menghapus data harta. Untuk wajib pajak yang memiliki harta pada tahun pajak sebelumnya, maka untuk harta yang masih ada pada akhir tahun pajak wajib dilakukan update kelengkapan pada harta tersebut dengan memilih tombol pensil bagi tiap-tiap harta ya teman-teman. Nah, selanjutnya di pengisian kas dan setara kas. Di nomor 50 pilih deskripsi kas dan setara kas. Nah, untuk 51 diisi dengan nomor rekening atau nomor dokumen kepemilikan kas dan setara kas. Untuk 52 diisi dengan nama yang didaftarkan dalam rekening. Dan 53 diisi dengan nama bank atau institusi tempat kas dan setara kas ditempatkan. Dan selanjutnya 54 diisi dengan negara tempat kas. 55 diisi tahun perolehan kas dan setara kas. Dan nomor 56 diisi dengan nilai nominal saldo. Dan untuk 57 diisi jika kas setara kas terkait dengan program pengungkapan sukarela PPS. Dan untuk 58 pilih simpan. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Di nomor 59 pilih tambah untuk menambahkan harta pada akhir tahun. Dan nomor 60 pilih simpan setelah mengisi seluruh data. Nah, selanjutnya teman-teman, di bagian B, utang pada akhir tahun pajak. Di nomor 61 pilih tambah untuk menambahkan utang pada akhir tahun. Dan 62 pilih simpan setelah mengisi seluruh data ya teman-teman. Nah, selanjutnya di bagian C, daftar anggota keluarga. Daftar anggota keluarga wajib diisi untuk melaporkan anggota keluarga yang menjadi tanggungan wajib pajak dan perhitungan dalam perhitungan PTKP. Nah, selanjutnya daftar anggota keluarga akan terisi otomatis berdasarkan data unit pajak keluarga. Dalam kasus Tuan A, PTKP TK0 sehingga bagian ini dikosongkan. Dalam hal tersebut, terdapat perubahan data anggota keluarga yang terjadi tanggungan wajib pajak dapat melakukan perubahan data. Nah, menu perubahan data, pilih portal saya, lanjutkan profil saya, lalu pilih informasi umum,
dan edit, dan selanjutnya unit pajak keluarga. Nah, selanjutnya bagian D, penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Nah, tabel penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan akan terisi otomatis berdasarkan data penghasilan di BPA 1 dari pemberi kerja. Wajib pajak diberikan pilihan untuk menambah data penghasilan dari pekerjaan lain apabila diperlukan. Dalam kasus Tuan A, terisi otomatis dari suatu pemberi kerja dengan penghasilan bruto yaitu Rp533.500.000 dan penghasilan neto yaitu Rp527.500.000. Jadi nilai penghasilan neto yaitu Rp527.500.000. Nah, pada bagian E, daftar bukti pemotongan pemungutan PPh. Tabel daftar bukti pemotongan pemungutan PPh akan terisi otomatis berdasarkan data pajak dipotong di BPA 1 dari pemberi kerja. Apabila memiliki bukti pemotongan pemungutan lain, wajib pajak diberikan pilihan untuk menambahkan data. Dalam kasus Tuan A, terisi otomatis dari satu pemberi kerja, sebesar Rp87.375.000. Nah, selanjutnya pengecekan nilai pada induk. Pastikan nilai pada bagian C9 PPh terutang setelah pengurangan PPh terutang sama dengan D10A apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Apabila C9 sama dengan D10A, maka nilai E11A PPh kurang lebih bayar akan 0 atau nihil. Dalam kasus Tuan A, C9 sama dengan D10 yaitu Rp83.375.000. SPT tahunan orang pribadi Tuan A siap dilakukan pelaporan. Nah, teman-teman, kita sudah memasuki tahap 5 penyampaian SPT. Nah, bagian induk pernyataan, dan teman-teman bisa lihat dari nomor 63 sampai 65. Dari 63, centang pernyataan kebenaran pengisian data. Dan teman-teman bisa centang ya teman-teman. Nah, dari nomor 64, pilih simpan konsep, dan 65, pilih bayar dan lapor. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk di tahap penandatanganan. Nah, kita bisa lihat dari nomor 66 sampai 69. Di 66, pilih kode otorisasi DJP. Dan 67, ketik parsphrase yang telah dibuat sebelumnya. Dan 68, pilih konfirmasi tanda tangan. Dan 69, pilih simpan. Nah, selanjutnya kita masuk ke SPT dilaporkan. SPT tahunan PPh orang pribadi, Tuan A akan berpindah ke menu SPT dilaporkan. Pilih tanda mata untuk melihat kembali SPT yang telah dilaporkan. Dan pilih tanda unduh untuk melakukan pengunduhan bukti penerimaan elektronik BPE. Pilih tanda cetak untuk melakukan cetakan halaman induk SPT yang telah dilaporkan. Nah, di sini kita bisa lihat contoh tampilan BPE. Contoh tampilan BPE atau bukti penerimaan elektronik atas penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi. Nah, penjelasan kita sudah selesai ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat atau link materi edukasi dari SPT tahunan PPh pada Kortek. Kita bisa melalui dari web-web seperti YouTube atau media lainnya ya teman-teman ya. Kita bisa lihat sendiri dari di sini ada kode-kode untuk masuk dan mempelajari tentang SPT tahunan pada Kortek. Baik teman-teman, itulah penjelasan mengenai tata cara pelaporan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi karyawan melalui Kortek. Semoga dengan penjelasan ini kita sebagai mahasiswa dan calon wajib pajak yang bisa lebih paham pentingnya pelaporan SPT tahunan. Jangan lupa untuk selalu melaporkan pajak tepat waktu dan sesuai data yang benar. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.